Iya anak-anakku, ibu semua, salam sejahtera buat kita. Anak-anak ibu, walaupun suasana sekarang kita harus kembali daring, ibu berharap anak-anak ibu tetap semangat belajar di rumah karena situasi yang tidak memungkinkan untuk kita dapat tatap muka pada saat ini. Anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita awali pertemuan kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati, doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak ibu bertemu kembali bersama ibu pada mata pelajaran PPKN. Nah, hari ini ya kita awali pertemuan kita ini tadi dengan berdoa, dan jangan lupa isi daftar hadirnya dengan memberikan tanda like atau komen di kolom komentar. Hari ini materi kita adalah unsur-unsur budaya. Nah, adapun unsur-unsur budaya yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada 7. Ya, apa saja itu? Yang satu, kepercayaan atau religi. Yang kedua, mata pencaharian. Yang ketiga, kesenian. Yang keempat, sistem kemasyarakatan. Yang kelima, bahasa. Yang keenam, teknologi dan peralatan. Dan yang terakhir, pengetahuan. Yang pertama, kepercayaan atau religi. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, ibu mau bertanya dulu, ada berapa agama yang diakui di Indonesia atau yang resmi ya nak ya? Ya benar ya nak, ada 6. Nah, agama apa saja itu? Yang pertama ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi yang tambah itu adalah agama Konghucu ya nak ya. Semua agama ini dapat mengembangkan sikap toleransi sehingga dapat hidup rukun satu dengan yang lain nah ya. Kemudian yang kedua, mata pencaharian. Nah, keragaman di Indonesia juga menyebabkan mata pencaharian masyarakat juga berbeda-beda. Misalnya nak, ya, kalau penduduk di daerah pantai, mata pencahariannya sebagai apa? Iya, sebagai nelayan atau untuk menangkap ikan, enak ya. Kemudian pada umumnya masyarakat Indonesia itu bekerja sebagai petani. Alasannya apa? Ya benar, karena tanah di Indonesia cukup subur ya nak ya, dan lahannya cukup luas sehingga mayoritas penduduknya ya bekerja sebagai petani. Maka negara Indonesia disebut sebagai negara agraria ya nak ya. Nah, kemudian pekerjaan masyarakat Indonesia yang lain itu ada lagi. Misalnya ada yang bekerja sebagai pedagang, ada sebagai peternak, pekerja jasa, PNS, dan lain sebagainya. Ya, jadi masih banyak jenis mata pencarian yang ada di Indonesia. Namun mayoritas adalah sebagai petani. Kita lihat yang ketiga, kesenian. Nah, kesenian di sini nak kita kelompokkan menjadi 2 ya, yaitu kesenian yang dapat dinikmati oleh mata dan kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga. Nah, contoh kesenian yang dapat dinikmati oleh mata misalnya ada seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pendalangan atau yang kita sebut dengan pewayangan, dan seni olahraga. Nah, itu kesenian yang dapat dinikmati oleh mata. Kemudian yang kedua, ada kesenian yang dinikmati oleh telinga. Misalnya seni musik, seni sastra, dan seni lainnya. Nah, setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah ya yang dapat kita nikmati melalui pendengaran kita. Kemudian ada alat musik daerah dan berbagai kesenian daerah lainnya ya. Kemudian yang keempat ada sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Misalnya sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku. Kita lihat contohnya itu sistem marga ya pada suku Batak. Jadi suku Batak itu memiliki sistem marga, di mana marga dari ayah itu menentukan garis keturunannya. Misalnya ya, kalau ayahnya bermarga Situmorang, maka anaknya juga nanti akan bermarga Situmorang. Itu untuk laki-laki, dan untuk perempuan nanti disebut sebagai Boru Situmorang. Itu untuk
ya sistem kekerabatan atau marga pada suku Batak. Kita lihat sistem kekerabatan pada suku Jawa itu ada yang kita sebut dengan sistem terah, ya, yang merusakkan sistem kekerabatan pada suku Jawa. Paham ya nak ya? Ya, diperhatikan ya nak ya, tetap fokus. Kemudian yang kelima ada bahasa. Setiap suku mempunyai alat komunikasi sehari-hari yang dinamakan dengan dialek, ya. Jadi alat komunikasi setiap suku di Indonesia itu disebut dengan dialek. Namun kita bersyukur, ya, walaupun kita terdiri dari berbagai suku yang beragam, namun kita dipersatukan oleh satu bahasa yang kita sebut sebagai bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu, peranan bahasa Indonesia di sini adalah sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa persatuan. Contoh, ya nak ya, kita di sekolah itu terdiri dari berbagai suku ya nak. Ada suku Nias, ada suku Batak Toba, Batak Mandailing, ya, ada Batak Karo dan lain sebagainya, ya. Nah, di sekolah ya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk menyatukan bahasa-bahasa yang ada di dalam kelas sehingga anak-anak ibu memahami apa yang ibu sampaikan. Coba bayangkan jikalau ibu menerangkan pembelajaran dalam bahasa Batak karena kebetulan ibu orang Batak. Nah, ibu yakin ya yang bukan dari suku Batak ya banyak yang tidak akan mengerti apa yang ibu sampaikan. Oleh sebab itu nak, kita gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pergaulan hidup kita sehari-hari, baik di sekolah, di masyarakat maupun di rumah, ya. Kemudian kita masuk teknologi yang keenam ya nak ya. Nah, teknologi dan peralatan. Banyak peralatan yang sampai sekarang ini masih menggunakan teknologi zaman dahulu ya nak ya. Misalnya peralatan senjata, terutama itu senjata tradisional ya nak ya. Kemudian wadah atau tempat penampungan air seperti di Jawa itu ada kendi ya nak ya, ada bambu dan lain sebagainya. Kemudian ada alat angkut itu misalnya alat transportasi ya nak ya, dan alat angkut barang. Kemudian tempat berlindung atau kita sebut rumah dan alat pembuat makanan, minuman, serta pakaian dan perhiasan. Nah anak-anak ibu ya, yang ketujuh dan yang terakhir itu adalah pengetahuan. Nah pengetahuan itu sendiri digunakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup kita ya. Misalnya pengetahuan tentang flora, fauna, bahan-bahan mentah ya, tubuh manusia, sifat kelakuan manusia, serta pengetahuan tantangan ruang dan waktu ya. Misalnya nak, pengetahuan kita tentang berbagai jenis tanaman, ramuan obat tradisional, dan menentukan arah di hutan belantara maupun di laut. Nah anak-anak ibu, sampai demikian materi ibu hari ini ya, diperhatikan dan dicatat. Bagi anak-anak ibu yang sudah ya di grup gelombang atau kelompok 1 yaitu hari Senin Rabu yang sudah mendapatkan materi ini ya, tidak usah membuat catatan dan latihan lagi apabila sudah selesai dikerjakan. Nah bagi anak-anak ibu yang masuk kelompok 2 atau kelompok D Selasa, Kamis, Sabtu tentunya belum mendapat materi ini karena kita sudah daring hari ini anak ya. Maka kerjakan catatan dan latihanmu serta tugas-tugasmu yang masih kosong anak ya. Jangan nanti ujian tema 2 kamu tidak bisa ikut ujian karena tugasmu tidak selesai. Nah anak-anak ibu berharap kalian semua tetap semangat belajar. Jikalau ada pertanyaan yang tidak dimengerti, mohon ditanyakan kepada ibu. Demikian pertemuan kita hari ini, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan selamat pagi, shalom.